Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng hari ini ya. Gimana kabarnya? Semoga masih dalam keadaan baik aja di kondisi saat ini ya guys. Nah, video kali ini tuh ngomongin salah satu smartphone terbaru dari Oppo. Oppo A15s. Loh, bukannya udah pernah ya Oppo A15? Iya, itu tanpa S. Kali ini pakai S guys. Loh, berarti dingin? Oh, tidak juga. Ya udah, pokoknya penasaran kayak gimana pendapat gue tentang Oppo A15s ini? Langsung aja tonton videonya sampai akhir ya. Nah, sebelum sampai di akhir video, gue mau info dulu ya kalau misalkan Oppo A15s ini tuh dibanderol dengan harga 2 jutaan gitu. Jadi kalau teman-teman yang nyari smartphone dengan stylish ya, dan juga bodinya tuh so slim abis, punya penyimpanan yang besar dan juga punya layar yang lega, Oppo A15s ini bisa jadi pilihannya nih guys. Tapi pastinya dengan sedikit catatan dari gue. Yaudah yuk langsung aja kita bahas dari mulai desainnya dulu. Hal pertama yang bikin salah fokus sama HP ini yaitu ukurannya yang ultra slim dan juga bobotnya terbilangnya ringan, hanya 177 gram aja. Buat teman-teman yang suka concern nih pada saat handling sebuah smartphone, dalam artian kayak mengutamakan sebuah desain yang slim ya, yang tipis, yang nggak berat, yang nggak lebar, pada Oppo A15s ini tuh berasa banget kayak nyaman digenggamnya. Yang gue pengennya tuh dengan varian warna mystery blue dengan finishing itu dari back covernya itu matte nih guys, dan akan terasa efek pantulan cahaya gitu yang sederhana tapi bikin cakep. Selain itu ada juga pilihan warna lainnya, ada dynamic black, sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Di bagian belakang ini teman-teman bakal temuin AI triple rear camera dengan list berwarna silvernya nih. Nanti akan gue coba nih guys, kalau misalnya bakal untuk kebutuhan bikin konten sederhana itu bakal kayak gimana ya rekaman videonya. Jadi pasti teman-teman tontonnya sampai akhir video ya. Lanjut kita perhatiin untuk bagian di sekelilingnya ya. Ini gue ngerasanya untuk bagian build quality-nya sudah baik ya untuk di harganya. Mungkin yang kurang itu bagi gue sih adalah portnya. Ini di sini masih menggunakan micro USB. Kalau teman-teman sendiri ada concern gak sih sama port kayak gini? Mendingan Type-C sekali apa micro USB saja sudah nyaman? Coba tulis di kolom komentar ya. Untuk urusan layarnya udah cukup lega, yaitu 6,5 inch dengan resolusinya tuh XD+. Saat dipakai untuk kebutuhan nonton, gue tuh ngerasanya rasionya ini udah luas ya. Infonya sih 89%-an gitu. Bezel kanan, kiri, atasnya tuh udah tipis, meski yang di bagian bawah ini cukup dominan ya. Kayaknya kalau bezel bawahnya ikutan tipis makin lebih asik nih. Selain untuk nonton lewat layar leganya ini tuh gue ngerasanya lebih leluasa aja, misalkan untuk kebutuhan editing video ringan. Yes, ngomong soal editing video, kalau udah megang device Oppo, pastinya gue tuh kepikiran kangen banget sama aplikasi Soloop. Iya, itu aplikasi video editing yang emang bawaan daripada smartphone Oppo. Ya, meski sekarang tuh di Play Store pun juga sudah banyak ya tersedia aplikasi editing video lainnya, kayak adanya CapCut, VN, InShoot. Tapi ya Soloop ini emang aplikasi bawaan dari device Oppo ya guys, jadi udah terinstall langsung di device-nya. Nah, lewat aplikasi Soloop-nya ini kita tuh bisa berkreasi ya, bikin video kreatif ya secara instan. Yoi, tinggal klik 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 selesai. Ya, karena emang sudah tersedia gitu template animasi, transisi, musik itu udah tersedia ya guys. Tinggal pinter-pinter kalian aja berkreasi tuh kayak gimana. Bisa banget lah untuk kebutuhan teman-teman yang baru mau membuat konten. Iya, konten sederhana bisa banget cobain pakai aplikasi ini. Yang gue rasa sih tengah-tengah editing video pakai Soloop ini, gue tuh kerasanya kayak sedikit patah-patah gitu ya guys. Tapi ya untungnya hasil videonya setelah kita render bakal balik ke normal kok. Karena kalau kita perhatiin untuk bagian speknya sendiri, bukan smartphone dengan CPU yang wah, itu menggunakan Mediatek Helio P35 dengan RAM 4GB, internal memory 64GB. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah itu cukup lega ya untuk kapasitas storage yang dibawanya. Tapi kalau misalkan nih dengan 64GB kurang, kalian masih bisa menggunakan micro SD tambahan up to 256GB. Sedangkan untuk performa harian sendiri yang dipakai untuk kebutuhan mainstream aja nih ya, kayak main sosial media, browsing, streaming itu udah lancar ya guys, dengan catatan proses loading yang sedikit bersabar. Sekarang kita balik untuk bagian sektor kameranya. Ini pada Oppo A15s ini dilengkapi dengan AI triple rear camera. Yoi, kamera itu ada 3 ya guys. Jadi kalau misalkan teman-teman nih kebutuhannya kan dipakai untuk kebutuhan foto benar-benar kecil ya, bisa pakai lensa makronya, atau untuk kebutuhan foto bokeh ala-ala gitu juga bisa pakai lensa deep-nya. Dan berikut untuk konfigurasi detail daripada kamera sendiri adalah sebagai berikut ya. Dari mulai 13 megapiksel sebagai kamera utamanya, 2 megapiksel sebagai makro, dan juga 2 megapiksel lagi sebagai deep kamera. Nah, sekarang kita intip dulu ya mode kamera yang di bawahnya ada apa aja nih guys. Dari mulai adanya night mode, mode foto dengan dazzle color mode, bisa juga manfaatin zoom digital 5 kali. Walau ini gue ngerasanya agak maksa ya guys. Ada juga mode portrait untuk foto bokeh gitu, hingga hadirnya timelapse, makro, slow motion, dan juga mode pro. Untuk hasil foto sendiri, warna yang dihasilkan terbilangnya cukup baik ya. Warnanya itu nggak pucat, sudah asik dan dipakai untuk kebutuhan hanya pamer di sosial media.
Kalau untuk kamera depan sendiri dilengkapi dengan 8 megapiksel nih guys. Buat teman-teman yang suka selfie cantik, bisa diatur tingkat smoothnya itu hingga level 100. Tapi dari gue sih saranin ikutin standar AI-nya aja. Nah, buat rekaman video sendiri, mau merekam video di 1080 pixel untuk kamera depan ataupun kamera belakangnya. Namanya juga HP 2 jutaan, jangan ngarep videonya smooth ya. Tapi kalau untuk urusan warna, terbilangnya sudah cukup baik nih. Hai, lagi nyobain kamera depannya Oppo A15s. Ini posisinya settingan di 1080 pixel. Dan gue ngeliatnya kayak looks wajahnya so tetap beauty. Warna hijaunya biasa aja, awannya pun biasa. Ya, nggak yang begitu detail. Dan coba kita sambil jalan, kira-kira bakal kayak gimana ya untuk rekaman videonya. Ini sekitar jam 5 sore gitu guys, dan sepi banget, sengaja nyari yang sepi ya. Jadi segitu aja tes daripada kamera depan daripada Oppo A15s. Tulis di kolom komentar pendapatnya kayak gimana. So guys, kalau ini contoh perekaman kamera belakangnya Oppo A15s. Ini settingannya 1080 ya. Jadi kalau teman-teman pakai sambil jalan bakal kayak gini. Warnanya perhatikan, fokusnya agak nyari gitu ya. Oke. Ini jalannya sudah sangat pelan sih guys. Nggak tahu deh untuk hasil kayak gimana ya. Udah sangat berhati-hati gitu. Kalau sambil jalan yang agak rusuh sih bakal kayak gini nih. Tuh. Iya, ternyata dia juga bisa zoom gitu ya. Coba kita zoom hingga 2 kali. 5 kali. Iya, agak sedikit maksa memang, tapi ini tuh langsung aja lihat ya hasil warnanya kayak gimana guys. Agak nyari gitu ya fokusnya dan juga warnanya. Gue ngeliatnya di layar kayak gitu. Nggak tahu kalau misalnya nanti di hasil videonya bakal kayak gimana ya. Nah, buat teman-teman nih sebagai pemula yang baru mau bikin konten bermodalkan smartphone di budget 2 jutaan, saran dari gue sih pastiin kalian tuh kurangin goncangan ya guys, karena bakal terasa banget shaky-nya gitu. Dan mungkin kalaupun harus sambil jalan, coba kolaborasiin dengan gimbal gitu ya, jadi makin smooth videonya. Dan pastiin kalian tuh dapetin cahaya yang cukup dan tidak membelakangi cahaya. Dah, itu aja. Dan berikut untuk hasil videonya yang udah gue edit juga pada aplikasi Solup ya. Dan terakhir kita ngomongin untuk bagian baterainya. Jadi pada Oppo A15s ini dilengkapi dengan baterai sebesar 4230 mAh. Terbilangnya tuh ya sedang aja, nggak begitu besar kayak yang beredar di pasaran sekarang. Tapi gue sih ngerasanya baterainya terbilangnya cukup awet ya dengan konfigurasi CPU dan juga layar yang di bawahnya. Untuk aktivitas tadi yang gue sebutin itu bisa bertahan hingga seharian gitu guys. Tapi sebenarnya sih balik lagi ke kalian ya, kalian tuh memakainya yang seperti apa. Oke guys, jadi segitu aja untuk pendapat gue tentang Oppo A15s, smartphone 2 jutaan dari Oppo yang bisa dibilang di atas kertas itu ya nggak sewah, nggak seheboh smartphone sekarang yang beredaran. Tapi kalau teman-teman yang mengutamakan experience, itu bakal berasa banget enaknya dari mulai desainnya ya, saat digenggam itu ringan, tipis ya, dan punya layar yang lega 6,5 inch, keluaran warna terbilangnya bagus, dan mungkin build quality ya, build quality juga terbilangnya oke, sama storage yang besar nih guys. Dan kalau teman-teman kebutuhannya kan untuk bikin konten, bisa juga manfaatin dengan AI triple rear kameranya ini. Yoi, sip, segitu aja video kali ini. Mungkin bakal beda cerita, bakal beda pendapat bagi teman-teman yang mungkin concernnya bukan hal itu ya, mungkin hal lain kayak CPU, itu bakal beda cerita sih guys. Jadi sesuaiin aja dengan kebutuhan dan juga selera kalian. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dulu lagi dan saatnya bilang see you, bye bye.